Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan serta perlindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak bunda semuanya, seperti biasa di hari Selasa, hari ini bunda akan memberikan mata pelajaran PPKN. Dan diharapkan anak bunda semuanya untuk tetap semangat dan menyimak dengan baik materi pembelajaran yang bunda sampaikan hari ini. Nah langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak video pembelajarannya. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang kali ini kita akan membahas tentang pertahanan dan keamanan serta agama dan kepercayaan. Nah, Bunda akan membahas kembali tentang asas-asas kewarganegaraan, di mana kemarin pada saat kunjungan Bunda sudah menjelaskan, namun ada beberapa anak Bunda yang mungkin kelompok lain tidak bisa hadir. Nah, jadi asas-asas kewarganegaraan ada dua, ada asas ius soli, kemudian ada asas ius sanguinis. Nah, asas ius soli dalam istilah bahasa Latin atau soli solum yang artinya negeri, tanah atau daerah, yaitu asas daerah kelahiran. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat ia dilahirkan. Nah, kemudian asas ius sanguinis atau law of the blood. Asas ius sanguinis dalam bahasa Latin, sanguinis berasal dari kata sanguinis, artinya darah, yaitu asas yang berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Nah, ius sanguinis menetapkan atau menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Nah, untuk contohnya dari asas ius soli ini misalnya gini, jika seseorang lahir di negara A maka ia menjadi warga negara A. Negara yang menganut asas ini, nah itu ada Inggris, Mesir, Amerika Serikat, dan lainnya. Kemudian ada asas ius sanguinis. Nah, ini contohnya, jika seseorang dilahirkan di negara A tetapi orang tuanya adalah warga negara B, maka yang dilahirkan tersebut tetap menjadi warga negara B gitu. Nah, misalnya contoh negara yang menganut asas ini ialah Tiongkok. Selanjutnya yaitu kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ketentuan hukum tentang kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia diatur dalam pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 ayat 2. Jadi, sejak pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, penduduk Indonesia ini mendapatkan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha yang mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Komponen pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu ada 3, ada utama, cadangan, dan pendukung. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Nah, kemudian dari komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Kemudian ada komponen pendukung. Nah, komponen pendukung ialah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sumber daya yang termasuk komponen pendukung adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, jadi komponen pendukung ini misalnya contohnya ada paramiliter, kemudian ada paramiliter itu ada Menwa atau resimen mahasiswa, ada satuan pengamanan atau satpam, ada organisasi kepemudaan, kemudian ada
satgas partai, ada organisasi bela diri, kemudian juga ada tenaga ahli atau profesi, kemudian adanya sumber daya alam, kemudian sumber daya buatan, baik sarana dan prasarana. Ketentuan hukum tentang pertahanan dan keamanan serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang pertama ada ketentuan tentang pertahanan dan keamanan di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sementara hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Kemudian ada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Baik, sekian materi dari Bunda. Semoga anak-anak Bunda paham. Bila Bunda ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.